This call is now being recorded. This call is now being transcribed. Sudah terlihat ya PPT saya? Terlihat, Pak. Ya, oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi di sini dan siang hari di Indonesia, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat dipertemukan kembali dalam mata kuliah kali ini, mata kuliah laser. Ini sudah pada hadir semua di sini. Udah 9 ya. Rizky tidak bisa scan ya. Iya, Pak. Untuk sekarang bisa sih, Pak. Minggu kemarin, Pak, yang tidak bisa karena saya pakai Iya, laptop. minggu kemarin sudah saya ini kan. Ini Yulia kemarin sakit. Iya Bapak, betul Bapak sakit. Siapa lagi? Nadia, mana Nadia? Izin Bapak, tadi Nadia Siska bilang sinyalnya ini Pak, kurang bagus Pak. Oh gitu. Iya Ya sudah, Bapak. kalau memang terkendala ini dipelajari lagi yang di rekaman yang udah saya kirimkan ya. Oke, baik, kita lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan sedikit lebih dalam terkait tentang hal penting apa di dalam laser itu sendiri. Laser setelah kita gunakan, setelah kita manfaatkan, dia perlu proses selanjutnya, yaitu proses pengolahan data, artinya penginterpretasian. Kan jadi pada intinya kan kalau kalian juga melakukan project itu kan nanti merambatkan laser, kemudian menembakkan ke suatu media, kemudian nanti kita lihat transmisinya. Nanti transmisinya itu apa yang terjadi, kemudian kalian olah datanya, interpretasikan. Nah, salah satu faktor penting dalam keilmuan teknologi laser itu adalah bagaimana memahami tentang lebar spektrum dan profil dari spektrum-spektrum yang muncul dari laser yang kita gunakan. Ini disebutnya lines karena memang kemarin kan saya sudah sampaikan ya, karena laser itu spektrumnya tajam, jadi seolah-olah kita membacanya sebagai sebuah garis-garis. Semakin tajam laser berarti dia semakin fokus. Dia semakin spesifik panjang gelombangnya dan semakin spesifik molekul atau bahan yang dapat dilaluinya. Profil ini karena nanti kita berbicara keluar ya saya. Oke, ini mode-nya saya setting dulu.
Ya, profil nanti kita berbicara tentang bentuknya. Kalau kemarin kalian sudah melihat distribusi Gaussian, kemudian dari variabel puncaknya, lebarnya, wingsnya, sama width itu nanti kita bicara dengan lebar tengah-tengah rata-rata dari spektrum yang akan kita amati ya. Baik. Yang pertama kita masuk ke natural line width. Ini alamiahnya dari lebar spektrum. Jadi kalau misalkan kalian ketika kita berbicara sama spektrum ya, pada dasarnya seperti ini. Pada dasarnya seperti ini. This is. Waalaikumsalam. Alhamdulillah besar. Good. Yeah, sometimes when I'm working more than 4 hours a day. I will make request. Yeah. Yeah, this is. Oh, ini lebarnya ya. This is lebarnya. Kemudian kita anggap ini seperti line ya, seperti garis. Kemudian kita nanti fokusnya di sini, di bagian ini, kemudian di bagian ini, kemudian di bagian ini. Ya. Nah, garis-garis spektral itu discrete, kita bisa hitung satu persatu. Nah, kemudian ternyata kita tidak bisa mengatakan itu sepenuhnya monokromatik. Kemarin saya sudah beritahukan ya, monokromatik berarti dia cuma ada satu panjang gelombang murni, satu panjang gelombang. Nah, bahkan ketika kita mempunyai resolusi yang sangat tinggi dengan interferometer, kita bisa melihat tuh, misalkan interferometer kan kita bisa memilah tuh suatu panjang gelombang. Sepresisi apapun, sesungguhnya dia tidak benar-benar monokromatik. Pasti ada satu himpitan atau satu variabel. Ya, ini di sini kita bentuk sebagai intensitas terhadap frekuensi. Kemudian kalau kalian tahu ini perumusan apa ini namanya nih? Ada yang masih ingat? Perumusan apa? Maria, ada yang ingat? Ini apa nih yang seperti ini? Halo, tes, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, apa nih? Persamaan apa ini? Ini Pak, energi foton ya Pak? Iya, fotonik. Ya. Nah, ini nanti tinggal dibedakan pada posisi awal E-nya sama posisi akhirnya, finalnya. Nah, ini ada transisi molekuler, kemudian perbedaan energi dari level bawah ke level atap. Itu memunculkan beda panjang gelombang, kemudian nanti terkait sama energi, dan akhirnya itu jadi fungsi spektrum yang kita baca. Nah, intensitas yang dipengaruhi oleh V di sini bukan velocity ya, frekuensi.
Ini di apa namanya, disebut sebagai line profile. Nanti kita profilnya bisa kita lihat ada yang seperti itu, ada yang lebih lebar. Kemudian ada yang lebih kecil. Nah, ini bagus ya tunggal, tapi pada kenyataannya ada banyak. Bisa jadi kayak gini. Ya. Nah, nanti kita fokus pada interval frekuensinya, ini interval frekuensinya. Nah, nanti interval frekuensinya itulah yang kita cermati. Kemarin sudah saya kenalkan kepada Anda FWHM ya. Setengah dari intensitas maksimum. Full width half maximum. Atau singkatnya bisa ke line width aja. Orang-orang nyebutnya line width, lebar garis. Oke. Ini introduction-nya. Oke, ada pertanyaan? Yulita, aman? Aman, Bapak. Oke, nah sekarang ke gambar. Lihat dulu baik-baik gambar ini sebelum saya jelaskan. Ini profil garisnya, lebar half width ini diartikan apa ya? Yang apa namanya? Bagian induknya, kemudian apa namanya bagian sayap. Nah, inilah bentuk spektrum itu. Kita punya dua area, hanya dua dimensi aja, ini kan Y, ini X ya. Ini intensitas, ini frekuensi. Ya. Kemudian ini ada peak, puncak, ini bagian wing,
Ini bagian wing. Saya arsir ya. Oh, ini ke Should I put this? Yeah. ya, Profesor. Oh iya, iya. Water. Oh, no, you can use this. Something. I think there are some. Yeah. Water or something. Yeah, drink a water. Water. Yeah. Oops. Oh, ini dia. Saya cari-cari pennya. Gimana kita tadi nih wingnya ya? Nah, ini tadi muncul angka apa? Setengah ya? Setengah dari intensitas puncaknya. Ini areanya nih. Nah, ini dia lebar. Inilah yang saya maksud lebar frekuensinya. Lebar frekuensinya. Jarak antara frekuensi 1 sama frekuensi 2. Nanti biasanya pada saat kalian melakukan pengukuran secara manual atau kasat mata, kalian bisa lihat langsung lebarnya, diperkirakan. Semakin sempit atau semakin lebar. Ini biasanya area yang termaktubnya berarti di sini ya. Jelas ya bedanya ya. Terus kemudian ini. Nah, ini kalau secara transisinya, ini kan transisinya. Level transisi. Ini kan apa? Kalau dulu itu apa? Pita energi ya. Pita energi, ini pita energi, pita energi. Oke, nah ini kemudian jam dari pita energi pertama ke titik ini. Kemudian dari pita energi kedua ada selanjutnya. Ini kan memunculkan spektrum-spektrum ya. Spektrum yang berbeda-beda. Sorry. Nah, ini adalah kalau dalam pita energi ini artinya apa kalau ini? Berarti kalau ini adalah spektrum yang paling banyak, lompatan-lompatan yang paling banyak terjadi pertengahannya. Kalau yang F1, F2 ini rentang paling minimumnya, ini rentang paling maksimumnya. Hanya ada sedikit ya. Hanya sedikit, intensitasnya juga lemah. Ya kan? Kalau kita lihat V1 cuman di daerah mana nih? Daerah sini ya. Kalau ini dia intensitasnya dia tinggi. Titik sini ke titik sini. Gitu ya. Maka kalau kita mengetahui rumusnya omega sama dengan 2pi
F frekuensi, ya kan? Berarti kalau delta omega atau ini dalam lebar yang sangat sempit, ini delta F. Ya. Atau juga bisa kadang-kadang orang sering menggunakannya lebar panjang gelombang. Ini variabel ininya panjang gelombang. Kan ini ya, kalau kita lihat rumusnya ini kan E sama dengan H frekuensi ya. Dengan H C per lambda. Nah, orang bisa melihat lebar energi dari frekuensi, perbedaan frekuensi, atau dari perbedaan panjang gelombang. Karena ini apa? Kenapa C sama H nggak dipakai? Jocelyn. Izin Pak, tadi apa Pak? Iya, kenapa orang makainya frekuensi atau sama lambda panjang gelombang? Kenapa tidak dipakai H sama C? Karena kalau C itu kecepatan cahaya Pak, sedangkan H itu Planck. Jadi untuk mencari panjang gelombang emang menggunakan frekuensi dengan lambda Pak. Karena lambda sendiri kan panjang gelombang. Iya, ini karena ini jawaban ini. Karena H sama C itu apa? Dia konstanta. Kan nilainya itu aja gitu kan. Yang berubah-berubah kan hanya ini, frekuensi atau dengan hubungan ini, maka orang bisa juga bilang delta lambda selisih antara lambda pertama kurang lambda kedua. Nah, dengan perumusan ini ya. Delta lambda kalau kita konversikan, maka kalau kita konversikan delta lambda, kalau misalkan kamu bekerjanya delta lambda, ingin mengkonversi dari delta frekuensi, maka kamu harus mengkalikan konstanta ini. Itu sebandingannya. Ya. Kan ini ya. Bisa kalian turunkan kan ya. Delta lambda C-nya tetap ini min 2 ini V diturunkan, kalian tinggal turunkan aja ini ya, delta lambda C-nya tetap, V-nya minus 1 ke atas minus 2, delta V ini minus, jadi delta lambda minus
delta lambda minus C V square dV. Nah, gitu ya. Sama kan? Nah, ya udah, ini intinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ada namanya relatif lebar. Ini relatif ininya. Nah, ini biasanya diungkapkan dalam 3 skema. Ini boleh-boleh saja rasionya biasa. Ini ya. Perubahan frekuensi terhadap frekuensi utamanya. Harga mutlak, karena kan bisa jadi yang kecil ke besar ya, besar atau kecil. Atau kalau dalam dikali 2pi, boleh. Atau rasionya dengan panjang gelombang juga boleh. Ini semua menghasilkan rasionya yang sama. Kalau yang tadi daerah yang utamanya ini, kernel line yang utamanya, ini bagian utamanya ya, ini bagian utamanya. Line daerah utamanya. Nah, ini bagian yang wingnya. Ada bagian utamanya. Ya, ini 3 skematik ini bisa kalian ingat-ingat. Kita pilih IP hijau. Oke. Nah, sekarang masih di lebar garis secara natural. Eksitasi atom itu dapat mengeluarkan energi secara spontan
Nah, kemudian secara spontannya dari EI ke EK, ini levelnya. Nah, untuk melihat pelebarannya, pelebaran dari ekspektasi atom secara klasik, ini classical model ya. Classical model itu ini osilator harmonik teredam dengan frekuensi omega dan M. Kalian ingat ya? Ya, kok tebel banget. Kalau tanpa ini jadinya apa? Osilator harmonik ya. Tapi kalau pakai ini berarti ini dia faktor teredam. Kenapa ada damp ini? Kalau secara klasik, kalau ada ini, kalau ada faktor ini, maka nilai frekuensinya akan bergeser. W1 antara rentang W2. Jadi nggak hanya di solusi awalnya. Nah, pergeseran inilah yang dicari. Yang akan menghasilkan apa? Lebar garis. Atau dalam klasiknya lebar osilasi. Itu ya, itulah mengapa classical model untuk harmonik osilator teredam itu menggambarkan pergeseran frekuensi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan kalau kalian tahu ya, pada saat ini kalau diturunkan ini kita apa ini namanya? Faktor. Oh ya. Ini gamma, ingat-ingat ini juga ini. Kalau kita kan suatu faktor aja, faktor teredam kan kalau di sini. Hilang. Ya, ini radiasi energi yang hilang. Kemudian kalau dia tidak ada, kalau dia bernilai 0, maka dia akan osilasi harmonik ya. Osilasi harmoniknya dia akan menghasilkan seperti ini. Masih ingat nggak, Rizky? Masih ingat nggak, Rizky? Halo, Rizky masih di sana, Rizky? Osilator harmonik. Nadia masih ingat, Nadia? Suara saya masuk nggak ya ini? Masuk, Pak. Oke, kita lanjut ya. Rizky ada Rizky. Oke, nah ini Kita coba lihat. Tetap kalau
Kalau dalam apa itu? Kalau dalam osilator harmonis, dia ada solusi ya. Ada solusinya, ini syarat batas. Syarat batas. It's X sama dengan X0, X awal, dan turunan pertamanya. 0 itu. Maka solusi umumnya, solusi umum yang didapat, XT ya, ini kalian bisa lebih detailnya di osilasi teredam ya, Pak Yusra mungkin sudah mengajarkan. Nah, sehingga kita dapat frekuensinya di sini, lihat frekuensinya di sini kita dapat WO square min, bergeser dia dibagi 4. Nah, damping kan, teredam. Frekuensi teredam. Ini lebih kecil dari frekuensi tidak teredam. Kalau misalkan kita kasusnya ininya jauh lebih, faktor teredamnya jauh lebih kecil dari V0, maka kita bisa state ini hampir sama dengan, ya kan, kalau misalkan ini kita taruh lebih kecil ya, lebih kecil, berarti kita hapuskan ya ini kan, kita bisa hapus, ya kan, terus kemudian ini kita akarin 4 jadi hampir setengahnya, kurang lebih sama. Dengan pengaplikasian syarat ini, maka kita dapat XT fungsinya ya, kira-kira seperti itu. Ya, hampir sama pelajaran gelombang ya. Mungkin Pak Yusron sudah memberikan ya. Pak Yusron sudah memberikan ya. Sudah Pak, mudah-mudahan mereka masih ingat ya. Udah masih ingat. Iya, ternyata itulah kenapa mata kuliah gelombang itu menjadi mata kuliah pokok, wajib ya, dasar. Karena nggak jauh-jauh dari sana sebenarnya. Bahkan transisi elektron sendiri kan, itu juga kita runut dari sistem teredam, tidak teredam, seperti osilasi harmonis, gitu. Subhanallah ya. Jadi sistem kita mempelajari yang sederhana itu ya. Orang fisika itu senjatanya itu ketika udah dapat yang pokoknya, dipahami betul-betul, dipelajari betul-betul, sudah mendarah daging. Jadi nanti ketika ada aplikasi-aplikasi apa, udah ingat. Jadi ini kayak misalkan ini nggak perlu saya turunkan detail ya, karena memang
kita akan text time juga dan bukan materinya detail secara gelombang. Tapi kalian udah dapat gambaran, oh ini dari mana setengah, kenapa adanya eksponensial, oh ini kenapa ada cos, kenapa ada sinus, itu larinya ke sana ke sana. Nah nanti tapi mungkin kalau ujian nanti kalian harus bisa menjabarkan atau kalian bisa minimal kalian memahami lah. Oke, nah makanya kita lihat hasil gambarnya ya di sini. Kan? Ternyata gamma ini adalah apa tadi? Yang tadi saya sebutkan faktor teredam. Ternyata dia adalah menunjukkan sebagai apa? Lebar dari ini. Lebar dari spektrumnya. Wah, dapat nih. Nah, kan? Ketika di sini kita potong sebagai omega yang pertama, ini sebagai omega yang kedua. Nah, kita normalisasi kan, ini intensitasnya 1, kita normalisasikan ini puncaknya, ini bagian utamanya, kernelnya, ini bagian utamanya, ini sayap. Dengan faktor peredaman ini. Maka intensitas yang teredam nih lebar antara W dan omega O sebanding dengan A amplitude omega kuadrat. Dulu Pak, kalau belajar gelombang ya I sebanding dengan amplitudo. Ya kalau amplitudonya di gelombang elektromagnetik E ya. Jadi rentang osilasi peredaman di sini yang bergerak di antara dua frekuensi ini yang paling banyak. Nah, ini adalah faktor teredam lebar dari lambda. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa laser tersebut atau laser ketika mengenai suatu molekul, misalkan dalam aplikasinya ya, laser mengenai suatu molekul, kemudian molekul itu bervibrasi. Nah, vibrasinya itu akan lama-kelamaan pertama bergetar kencang, cuman lama-kelamaan dia akan meredup seiring dengan intensitas yang ditransmisikan. Nah, peredupan itu, merendang itu menunjukkan lebar frekuensinya. Gitu. Jadi nanti pada saat kalian eksperimen, misalkan eksperimen laser spektrum, nanti dia sebenarnya kalau kalian lihat gambarnya kayak diam ya, kayak gambarnya kayak seperti diam aja gitu kan. Padahal di sana sebenarnya dia berosilasi. Kalau kalian perhatikan lagi bisa jadi dia pada saat itu dia posisinya gini, terus bergeser sedikit, kan? Bergeser sedikit. Ininya juga ini. Nah, nanti dalam aplikasi komputernya dilihat ininya sebagai rate-nya rata-rata. Gitu. Kalau kalian cermati lain di monitor, dia kayak berkedip-kedip ini nih. Artinya garis-garis itu dia sedikit berubah, tapi kalian ngelihatnya di monitor, di komputer layar untuk spektroskopinya dilihat ininya kayak diem. Nah, akhirnya diambil nilai dari rata-ratanya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut? Natural. Aman nggak Valencia? Aman, Pak. Amannya aman ngantuk apa aman seger ini? Seger Pak, seger. Seger ya. Ini aplikasi dari yang Pak Yusron ajarkan ya tentang gelombang undamping ya, damping and undamping.
Gitu. Jadi sampai segitunya, sama makanya berkaitan sama gelombang sama optik, kan kita harus ngomong optiknya. Oke, lanjut. Oh ya, untuk kali ini saya ngambilnya dari buku referensi Graham Stroder ya. Graham Stroder, kalian textbooknya. Nah, cuman saya tidak mengambil yang banyak, hanya poin pokoknya aja. Natural line width, Lorentzian, sama collision. Cepet banget waktu, udah jam ini aja ya. Nah ya, selanjutnya adalah Lorentzian. Lorentzian ini termasuk natural, dia terjadi secara alamiah juga, karena tadi kita mengetahui bahwa amplitudo X terhadap waktu, tadi kan faktor ini ya, menurun secara gradual, ya secara sedikit demi sedikit, akibat dari frekuensi yang diemisikan, sehingga tidak lagi benar-benar monokromatik. Jadi nambah lagi pelebaran gitu kan, lebar, tidak satu panjang gelombang, nambah lagi lebarnya. Nah, kemudian ini damping osilasi teredamnya dapat digambarkan sebagai superposisi dari monokromatik, osilasi monokromatik yang memiliki frekuensi yang berbeda dan amplitudonya juga berbeda. Nah, dari situ ini kita punya ekspresi, kalau kalian mau pelajari nanti mungkin ya, sudah apa belum ya, Fourier ya, transformasi Fourier. Sekarang diekspresikannya seperti ini. XT, ini dari transformasi Fourier ya. Ini kalian harus mempelajari dari transformasi Fourier. Ingat-ingat kembali. Kemudian ini faktor amplitudonya dan gelombang. Pada intinya nanti ini sebenarnya solusi gelombang aja. Akibat dari emisi radiasi yang dihasilkan oleh atom-atom tereksitasi. Oke. Nah, ini dalam ekspresi lainnya. Dilihat aja polanya di sini ketika A omeganya, ini A omeganya di sini, apa katanya dia? Amplitudo ya. Amplitudonya, nah ini dia isinya adalah rentang nih. Nah, kita menggunakan ini Fourier transform. Ini dalam ekspresi XT, ya, kita rubah dengan Fourier transform. Kenapa ini dilakukan? Karena kita ingin melihat lebar dari amplitude ini. Karena nanti spektrum-spektrum kan tadi saya bilang nggak semuanya tajam-tajam. Ada yang kayak gini, ada yang lebih kecil kan, ada yang
tajam banget. Nah, itu ada dua faktor. Pertama, kan amplitudo ya. Amplitudo puncak dipengaruhi oleh frekuensi tengah-tengahnya, gitu. Maka kita memerlukan informasi amplitudo yang dipengaruhi atau terkoppel atau terkait dengan frekuensi. Itu sebenarnya. Kalau tadi kan kita damping osilasi cuman fokusnya di sini aja nih. Pergeseran X terhadap waktu kan. Ini ada. Nah, kemudian kalau kita ini adalah area dari titik awal sampai titik akhir. Kita ingin rubah ke dalam amplitudo dan frekuensi. Gimana caranya? Pakai Fourier transform. Gitu sebenarnya. Variabel domain waktu ke domain frekuensi. Gitu ya. Jadi tujuan ini. Karena Lorentzian ini nanti dia menunjukkan profil yang berbeda. Bedanya seperti apa nanti saya lihat. Saya tunjukkan. Karena kan nanti pada saat, saya ulangi lagi, nanti pada saat kita melihat profil-profil spektrum, itu akan melihat puncaknya intensitasnya kan berarti dari amplitudo, kemudian dari keterkaitannya sama frekuensi, ya udah dari situ aja. Nah dari situ kita turunkan tadi dari sistem osilasi teredam, kita convert dari domain waktu ke domain frekuensi. Kita menggunakan Fourier transform. Nah ini saya singkat aja karena penurunnya cukup panjang. Ini ada di buku Drem-Stoder. Saya rasa untuk pengenalan Nasr tidak perlu sampai mengenalkan detail itu aja. Cuman yang perlu kalian cermati adalah ini. Lihat bahwa, ingat-ingat ya, ini apa tadi? Gamma ini apa? Gamma itu yang untuk mencari itunya Pak, panjang Itunya dari apa? Itunya panjang apa? dari panjang dari amplitudonya. Ya, Lebar dong Pak, lebarnya. iya lebar itunya ya. Nah nanti dari sini jeda antara ininya nih, rentangnya ya di sini kan ada. Ya, jadi kalau kalian nih, kalian bisa coba di pakai Python atau pakai bahasa pemrograman apapun, matematika atau MATLAB. Kalau kalian punya suatu fungsi seperti ini, kemudian kalian fitting dengan model seperti ini, ya, dengan model seperti ini, yakinlah bahwa kalian akan mendapatkan ini. Kalian akan mendapatkan spektrum yang seperti ini. Kira-kira lebih tajam ya. Gitu. Nah, misalkan nanti datanya ya, misalkan kalian datanya eksperimen percobaannya kelompok kalian ngeplotnya terhadap apa, misalkan kalian ngeplotnya dari gambar itu kan jarak ya, atau misalkan intensitas dari material ya, intensitas dari material. Kemudian kalau kalian tembakan dengan jarak ini, faktor apa misalkan kalian ingin terhadap apa ya kira-kira ya? Jarak kali ya, atau sudut, frekuensi, tapi kalian nggak ngelihat nilai frekuensinya. Taruhlah misalkan
terhadap waktu. Ya bolehlah variabel terhadap waktu. Atau kalian ubah, bisa ubah ya di sini terhadap frekuensinya. Terus data kalian itu, ini data kalian. Ini dihapus dulu. Terus data kalian seperti ini. Ketika data kalian diubah dengan variabel waktu, variabel waktu, terus kemudian juga kalian frekuensi, data kalian seperti ini nih, gitu kan? Kok ada kalian dapat pada intensitas dengan frekuensi tertentu. Ini biar mudahnya jangan pakai omega deh. Dari aplikasi tersebut, misalkan kalian dari aplikasi kemarin ada yang bilang ya aplikasi HP ya. Di sini ada nilai di mana dia paling tinggi terus nih di sini. Gitu kan? Terus kalau kalian geser adanya di sini. Gitu kan? Nah, udah kayak gini, wah apa nih maksudnya datanya? Oh, dari data sini kalian pakai plot, pakai Lorentzian dengan model kayak gini nih, masukin aja model kayak gini, panggil fungsinya di Python atau di matematika atau apa, Lorentzian, tulis aja Lorentzian, dia akan membentuk seperti ini, fitting data, nanti fitting data kalian akan seperti ini. Oke. Nanti apa yang kalian dapatkan dari fitting ini, kalian akan mendapatkan lebar ini, gamma. Oke. Nah, nanti dapat gamma ini. Kemarin ada apa? Kristalin ya. Kalau misalkan gamanya tajam gitu, misalkan gamanya lebih dari, kalian cari referensi lebih dari 2, sekian. Berarti material yang kalian pakai itu adalah kristalinnya tinggi, atau ternyata itu adalah zinc oxide misalkan ya, sebagai contoh aja ya. Gitu. Jadi nanti kalian ujung-ujungnya bisa kesimpulan nih, hebat nih kalau udah sampai kalian bisa interpretasi kayak gini. Oh, material yang saya gunakan ini ternyata zinc oxide, Pak. Kenapa? Karena dia dari data yang kita sampai dapatkan, dia poinnya di 2,7 sekian. Berdasarkan referensi dengan nilai 2 sampai 3 itu zinc oxide 3, oxide 2, bla 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 gitu. Kebayang ya tahapannya ya. Jadi dari data eksperimen, frekuensi kalian plot, kemudian kalian fitting, dapat parameter. Nah, parameter inilah yang kalian pilih. Kalau kalian bisa melakukan tahapan seperti ini, insya Allah Pak Yusron tidak akan ragu memberikan nilai A ya Pak Yusron ya. Berarti ilmu lasernya langsung bisa dipakai ini. Kebayang ya tahapannya ya, dari eksperimen yang kalian tentu bisa lakukan. Jadi sebenarnya yang kita lakukan seperti itu. Kita punya data eksperimen, kita interpretasi dengan persamaan matematik yang sudah mapan, kemudian kita dapatkan parameter-parameter. Nah, parameter itu kita cari referensi, maksudnya apa gitu. Itu kan normalized Lorentzian profile FRAM. Nah, nanti di sini kalau gampangnya nilainya peaknya yang paling utamanya, yang paling puncaknya, berarti di omeganya itu ya omega 0. Berarti ini kan kosong kan? Hilang. Maka kalian coret, maka ininya peak intensitasnya, intensitas paling tingginya udah I omega 0 to I0 dibagi pi gamma. Menarik ya. Saya aja yang mempelajarinya lagi masih terus betapa saya
terkesima ya, oh bisa ya orang melakukan seperti ini ya, oh ternyata orang-orang dulu mempelajarinya sampai seperti itu gitu, masih dibuat takjub sampai sekarang. Karena kita tidak bisa melihat langsung kan, kita semua bisa hanya melihat respon-respon yang diberikan oleh fenomena-fenomena yang muncul. Terus kita mikirin gimana cara ngolahnya, gimana cara mengambil datanya, menarik kesimpulannya. Ya, ini udah ya Lorentzian ya. Oke, nah selanjutnya ini yang natural lagi, ini secara singkat aja saya mengenalkan tentang pelebaran dari Doppler. Tadi udah ya, di sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Mas Yusran terdengar suaranya nggak Pak Yusran? Ya Pak. Gimana? Iya. Lagi meeting ya? Ya kita lanjut ya. Lagi di ruangan. Oke, kita lanjut ya. Wah, udah jam 10 aja. Oke, sekarang kita lanjut. Kita sampai jam berapa sih? 10.40 kan ya? Oke, mudah-mudahan bisa cukup waktunya. Nah, salah satu yang membuat kontribusi spektrum itu melebar, kan kita inginnya rapat nih, kita inginnya rapat kan. Kan kita inginnya rapat kan, tapi ternyata setelah kita pakai molekulnya ternyata terjadi pelebaran. Nah, pelebaran ini sebenarnya pada intinya bukan yang selalu tidak kita inginkan. Justru malah dengan pelebaran ini kita mengerti kejadian sesuatu di dalamnya itu apa, terjadi apa gitu. Kemarin saya cerita tentang pressure ya, pelebaran akibat tekanan, karena si elektronnya itu bergerak banyak, menimbulkan panas, menekan tingkat yang tinggi, sehingga spektrum yang dicermati ternyata melebar. Nah, efek ini akibat pergerakan termal. Pergerakan termal itu berarti akibat yang dimaksud pergerakan termal berarti kalau misalkan kita punya atom kalau suhunya misalkan T, dia suhu kamar, misalkan berapa 300 Kelvin, dia jalannya normal gitu. Tapi kalau misalkan ketika kita tingkatkan suhunya menjadi 450, nah si atomnya ini geraknya makin cepat. Geraknya makin cepat, makin menumbuk, ya kan? Makin menumbuk, makin menimbulkan tingkat dia pressure-nya, tekanan.
Nah, ini ilustrasi sederhananya 2 dimensi. Pak Dremstolder coba menjelaskan ya bahwa ketika ini kan katanya apa nih? Absorption line ya. Garis absorpsinya ketika si elektronnya itu dia ditekan, dipanasin, dipanasin, maka dia akan bergerak cepat dia akan meningkatkan tekanan, ya dia akan terjadi pergeseran. Pergeserannya terkait sama apa coba? Kecepatan kan? Konstanta gelombang, ya kan? Nah, makanya dari itu pelebaran dari apa namanya garis-garis spektrumnya itu akibat dari ini, akibat dari penjumlahan atau pengurangan dari pergerakan si atom, gitu ya. Nah, kayak ini detektornya. Ketika apa namanya membentuk sudut pun sehingga dia menyebabkan seperti ini. Nah, jadi frekuensi apa di sini sebutnya emission lah. Frekuensi emission itu adalah frekuensi dasar alamiahnya si atom itu plus pergerakannya dia. Kalau ada pergerakan thermal motion, kalau kita tingkatin suhunya, ini dia akan naik kan. Kalau akan naik berarti dia akan apa? Ininya juga akan naik. Nah, gitu ya. Kita dikenal juga sebagai ini. Ya, dikenal juga seperti itu. Geser. Poin utamanya. Oke. Tadi kita lihat yang moving molekulnya. Bisa jadi dia berkurang. Bisa jadi dia bertambah cepat. Pada saat ini nih, ini inti-inti idenya nih, inti ide. Nah, ketika dia si molekulnya itu bergerak-gerak akibat panas, thermal motion, orang-orang statistik itu sudah membantu penjelasan ketika maka ada namanya pada saat kondisinya at thermal equilibrium. Pada saat mencapai ketika sudah dipanasin, kemudian di stop, kemudian dia seperti apa sih distribusi pergerakannya. Nah, ingat udah belajar statistik belum ya? Mereka kira-kira kalian udah dapat statistik belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ingat nggak ini?
distribusi kecepatan Maxwell. Kalau kita punya level jumlah partikel frekuensi tertentu, rentang frekuensi pada level energi tertentu, maka kita dapatkan ini total jumlah partikelnya. Dibuka-buka lagi ya. Ini adalah variabel Z dari ala Z. Saya ingin menjelaskan bahwa ini singkatnya thermal motion dari akibat ini. Atom-atom yang bergerak akibat dipanasin itu akan memenuhi distribusi kecepatan Maxwell. Ini tulisan umumnya seperti ini. Di mana VP-nya ini kecepatan yang paling mungkin, berarti dia yang paling puncak yang maksimal ini jadi memahami laser itu tidak hanya sekedar optik-optikan aja, tapi kita runutan dari fungsi-fungsi gelombangnya ya. Nah, nanti makanya di sini kita dapat intensitas profilnya, gini aja deh, intensitas utamanya, distribusinya ini nih. Ini adalah ini ternyata adalah memenuhi yang seperti ini memenuhi dia Gaussian profile. Dengan
logaritmik minimum omega VP per C, atau sama juga dengan fungsinya tadi kan ada yang rumus yang di atas ya, yang ini kan M. Maka ini kalau kalian ditanya berapa lebar Doppler, maka W Doppler ya seperti ini. Atau biasanya ekspresi sederhananya nanti kalian pada saat mereview coba dibedakan ya antara yang Lorentz sama yang Doppler. Sehingga di sini singkatnya kita bisa mendapatkan pelebaran Doppler itu kalau misalkan kita mengetahui 1 di sini bilang ada 4 dibagi 4 ln 2 itu sama dengan 0,36. Kan ada tadi 4 ln 2. Sehingga ekspresi atau fungsi dari Doppler adalah eksponensial ini nggak usah dihafal ya kalian, yang penting tahu aja oh ini ada pelebaran, artinya maksudnya ini pelebaran. Mungkin nanti soalnya saya kasih kayak gini terus kalian jelaskan 0,36 itu apa, terus omega D itu apa. Ya ini pelebarannya ya. Yang menjadi catatan omega D dia akan naik ini proporsional sebanding dengan ingat perumusan yang ini ya. Ingat perumusan yang ini sama hasil yang ini. Ini nih. Lebar Doppler akan meningkat sebanding dengan T per M. Atau secara ininya sebanding dengan T per M square. Artinya apa? Kalau kamu panasin dibandingkan tergantung dari masanya berapa, masanya manasin air, manasin oksigen, manasin yang lain kan berbeda-beda.
sama suhunya berapa, maka akan menunjukkan pelebarannya semakin besar. D sebanding dengan akar T. Gitu ya. Nah, udah tahu kan berarti pelebaran Doppler ini dipengaruhi oleh suhu. Kalau kita bandingkan, kita bandingkan ya. Di sini kita bandingkan. Ini omega, intensitas omega, ya. Aduh, jelek euy. Omega 0. Nah, lihat. Kira-kira yang mana Gaussian? Ini Gaussian. Yang ini Lorentz. Gaussian punya ini, half pitnya, Lorentzian punya ini. Ini selisihnya. Ya, perbandingan Gaussian. Jadi Lorentzian itu relatif lebih sempit ya. Lebih sempit. Gaussian ini lebih lebar. Tapi puncak tinggi, peak tinggi. Peaknya tinggi. Peaknya tinggi. Nah, itulah kenapa ini intinya kita memerlukan informasi tentang apa? Amplitudo dipengaruhi sebagai fungsi frekuensi. Ini berkata tentang lebar-lebar, ini berkata tentang peak-peak. Ya.
Oke? Sejauh ini ada pertanyaan? Itu jangan-jangan udah pada tidur. Halo Yulita, Iya, Bapak. tidur nggak? Enggak, Bapak. Seru nggak nih, kita udah dapat suatu fenomena nih, aplikasi dari yang dipelajari sama Pak Yusron, gelombang. Nadia, Nadia masih ada di sana? Rizky, Masih, Bapak. ada 2. Nadia Parasiska. Nadia Pak. Ya, mudah-mudahan nggak mabok ya. Mudah-mudahan sesederhana mungkin saya coba ini kan. Nanti kalian review ulang lagi, buka-buka buku lagi di Ramstoder, atau kalian bisa juga tanya-tanya AI aja, biar lebih paham. Kan udah ini ya, kita sudah dimudahkan, atau tanya Google aja. Ini saya memberikan jembatan-jembatannya, jadi puzzle-puzzlenya, idenya seperti itu. Nanti kurang lebih sama. Nah, nanti kalau kalian menemukan ada kejanggalan atau kayaknya beda konsepnya, kalian bisa cari tahu, terus kemudian kalian bisa chat saya aja. Itu namanya cara belajar siswa aktif CBSA, cara belajar siswa CBMA, cara belajar mahasiswa aktif. Oke, masih kuat? Satu lagi nih, 10 menit lagi. Pak Yusron masih kuat? Pak Yusron masih kuat. Jocelyn masih kuat, Jos? Masih, Pak. Masih, Pak. Satu lagi ya. Nah, satu lagi. Jadi kita punya ada 3 konsep. Konsep selanjutnya adalah pelebaran sinyal akibat tumbukan-tumbukan partikel. Ini sebenarnya lebih mudah dipahami. Kenapa? Karena ini berkaitan, tadi kan saya bilang ya, kalau partikel kan ada kalanya dia nabrak-nabrak kan. Nah, meningkatkan nabrak-nabrak tuh bisa jadi karena volumenya kita kecilin, kita press, ya kan, atau kita panasin. Jadi si partikelnya dia akan terus nabrak-nabrak kan, atau tereksitasinya. Nah, saya yang ingin menggambarkan, kita nggak ada matematika lagi. Matematika di sininya juga nggak dijelaskan. Pada intinya sama. Pada intinya kalau molekul-molekul yang tereksitasi itu dia bergerak, ketemu dengan partikel yang lainnya, dia akan saling bertumbukan kan ya. Dia akan saling bertumbukan sehingga memunculkan yang berpengaruh terhadap energinya bergeser, ya nggak? Nah, dari situ kita bisa melihat nih, dari 2 gambar ini juga bisa melihat pelebaran akibat dari tumbukan partikel. Nah, tapi tumbukan partikelnya dilihat dari potensial. Kenapa? Kan karena ada beda potensial ketika ada satu partikel dengan partikel yang lain membawa energi yang berbeda kan. Nah, ketika dia tidak ada tumbukan atau tidak terjadi biasa aja gitu di antara jaraknya itu dia normal, maka dia akan tajam. Nah, ini dia. Oke, ini frekuensi maksimumnya W0-nya tetap di sini. Jadi dia kecil gitu. Si partikel itu tidak ada pelebaran, terlihat normal aja ya, maksudnya sebenarnya ada terjadi tumbukan tapi nggak sebanyak setelah perlakuan kita gitu. Misalkan dipanasin, dikompres atau apa gitu kan. Ini naturalnya. Nah, kemudian kamu panasin si gas-gas itu, maka molekul-molekul tereksitasinya akan bertumbukan. Nah, ini dia momentumnya, ini lebih dari 0. Artinya dia lebih banyak dari keadaan semula, dari keadaan normal. Dia lebih besar, sehingga dia menyebabkan ada pelebaran. Nah, jadi lebih gemuk ya. Jadi lebih gemuk, dan ini bergeser. Bergeser dengan apa? Sejarak partikel tersebut. Itu intinya, semakin dekat kan dia akan hits ya, dia akan potensi untuk menumbuknya akan lebih besar kan dibandingkan dia dengan jaraknya jauh. Nah, itu yang disebut sebagai kurva sebagai terhadap potensial curve gitu. Jadi selain ini alamiah, maka ini masuk kategori natural. Artinya
collision akan tetap ada gitu, akan tetap ada. Kalau yang kami pelajari di sini, misalkan ada suatu material, ada poros-porosnya. Nah, di dalam poros itu pasti ada gasnya kan. Nah, nanti tinggal kita lihat kalau porosnya kita kecilin, yang terjadi apa? Partikelnya akan kesempitan kan. Partikel akan kesempitan, partikel akan apa? Saling nabrak kan. Partikel akan saling nabrak, akan muncul apa? Pressure kan. Atau mungkin menunjukkan panas. Nah, itu akhirnya dia menggeser sinyal gitu. Jadi yang yang kami pelajari juga di sini di lab ini, itu ketika ada oksigen di dalam suatu porositas, nanti kita main-mainin porositasnya. Berarti kalau porositasnya semakin kecil, pelebarannya berapa besar? Porositasnya semakin gede, nah dari situ kita akan bisa mengukur apa? Rata-rata porositas. Jadi kita bisa lihat, walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung, kita bisa melihat, oh, pelebaran dengan segini besar, maka rata-rata porositasnya, besar porositasnya adalah segini. Makanya salah satu teknik laser ini juga yang kita pakai di lab ini adalah mengukur besar porositas suatu material, yang teknik mengukur besar porositas berdasarkan pelebaran sinyal gitu. Jadi kalau ngelebar sinyalnya segini hertz, oh ini sebanding dengan 70 nanometer. 50 gigahertz sebanding dengan 150 warna gitu. Jadi kita memperkenalkan satu teknik baru untuk menentukan porositas. Nanti bisa macam-macam, tidak hanya porositas, laju difusi. Nah, itu nanti pergeseran dari broadening itu kalau kita mau ke sana. Itu aplikasinya. Ya, masih ada sisa 5 menit. Singkatnya seperti ada 3 konsep, apa aja tadi? Valencia. Ada Gaussian, ada Lorentzian, ya. Ada Doppler effect, terus kemudian ada collisional broadening. Ingat-ingat ya. Oke. Paling itu saja, masih ada 5 menit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, apalagi yang kelewat, saya absensi udah. Coba saya cek. Masih 7 ya? Siapa yang enggak masuk? Maaf Pak, saya Pak. Oh, belum absen Rizky. Ini hadir semua ya? Hadir semua, ada yang tidak hadir? Nadia Francisca ada. Maria ada. Oke. Baik, itu saja ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa mengajar sampai jam 10.10 karena tidak diganggu hal-hal lain. Biasanya saya Kamis itu jadwal seringnya ke klinik ya, ke dokter gigi, mumpung. Jadi salah satu benefit, nanti saya motivasi kalian, salah satu benefit kalian bisa studi lanjut nanti misalkan di luar negeri kalau mau, itu benefitnya banyak tuh, Pak Yusron juga udah merasakan. Jadi saya dalam tanda kutip memanfaatkan benefit-benefit yang ada di sini. Selain kuliah gratis tentunya, fasilitas-fasilitas kesehatan gratis, terus kemudian yang mendukung untuk kita belajar. Jadi saya membawa keluarga ya di sini ya. Jadi saya lebih sering ke dokter gigi karena di Indonesia kan dokter gigi mahal ya. Saya beresin urusan gigi saya, urusan keluarga saya. Karena kan di kita orang Indonesia termasuk yang tidak terlalu aware dengan perawatan gigi ya. Baru belakangan. Jadi fasilitas itulah yang dimanfaatkan. Jadi nanti karena kan gigi kan investasi ya. Saya kira kalian juga mungkin ada kendala juga di gigi, misalkan ada yang bolong atau apa. Nah, di sini kan semua fasilitasnya dimudahkan selagi memegang kartu mahasiswa. Kalau kartu pekerja mungkin lebih beda ya. Gitu mungkin nanti saya kalau kalian tertarik, kalian bisa melanjutkan studi. Semangat. Mudah-mudahan mata kuliah ini bermanfaat, minimal mendapat wawasan terbaru buat kalian. Ya. Kita lanjutkan lagi insyaallah pekan depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya upload filenya ya.
Terima kasih Pak. Makasih Pak. Iya, jaga kesehatan. Terima kasih Pak.